Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada Rasulullah dengan membaca salawat kepada Rasulullah tiap hari, dengan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, dengan mengikuti apa yang disampaikan Rasulullah, mudah-mudahan kita menjadi dekat kepada beliau, menjadi dekat kepada kekasih Allah. Kullu ummati dakhalal jannah. Setiap umatku masuk surga. Pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Kecuali yang enggak mau. Apa tuh? Sahabat era di Rasulullah, siapa yang kagak mau diajak masuk surga? Ada aja diajak masuk surga mau. Man atau ani dahulal jannah. Siapa yang taat kepadaku, mengikuti sunnah-sunnahku, sholat berjamaah, memberi, menahan amarah, menyambung silaturahim, melaksanakan sholat tepat waktunya, mengikuti ajaran dan sunnah Rasulullah, dahulal jannah. Wa man asoni, siapa yang gak mau, pakod aba, siapa yang akan melaksanakan sunnah-sunnahku, tidak mengikuti ajaran yang aku sampaikan, pakod aba, sungguh dia nggak mau diajak ke surga. Itulah kita udah jelaskan, kalau kita nggak mau, kalau kita nggak melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, melaksanakan apa yang diajarkan Rasulullah, pinter sendiri, bikin-bikin sendiri, pakod aba, sungguh kita nggak mau. Padahal yang namanya ibadah itu nggak usah jauh-jauh lah kitabnya, kita buka kitab Mabadiul Awaliyah Abdul Hamid Hakim, juz 2, itu kita tengok. Itu yang namanya ibadah itu, hukum dasar ibadah adalah haram. Hukum dasar ibadah haram. Hukum dasar makanan halal. Makanan apapun selama tidak ada ketentuan dari Allah, dari Rasulullah yang didapat dari Allah, itu belum ada ketentuan, itu halal. Makanan di laut semuanya halal. Makanan yang tidak ada larangan di dalam Al-Quran itu halal. Kalau ibadah, hukum dasarnya haram. Kecuali apa yang ada juklaknya. Apa itu? Petunjuk pelaksanaan dari Rasulullah. Yang Allah gariskan. Sholat itu bagaimana? Sholu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana engkau melihat aku sholat. Kita kan nggak ngelihat Rasulullah sholat. Lah iya. Dari guru kita. Terus ke atas. Sampai tabiin, sampai sahabat, sampai Rasulullah. Itu di dalam kitab. Kita tinggal baca. Apalagi zaman sekarang. Kita belajar dari ulama-ulama. Kita seolah-olah kita melihat Rasulullah sholat sebagaimana yang diajarkan oleh guru-guru kita. Nah, jadi nggak bisa kita karang-karang. Sholat subuh kita tambah aja. Sholat subuh ngantuk-ngantuk kita kurangin aja jadi 1 rakaat. Sholat zuhur kita semangat-semangat kita tambahin aja jadi 6 rakaat. Ya kagak bisa. Petunjuknya emang udah begitu. Hukum asal ibadah adalah haram. Hukum asal makanan adalah halal. Nah, apa yang mau kita bilang? Yang mau kita bilang bukan itu. Cuma yang mau saya sampaikan suatu hari. Saya waktu itu kalau nggak salah anak yang pertama mau masuk sekolah apa istilahnya, sekolah elit, sekolah favorit. Cuma bukan masalah elit bayarannya mahal, bukan. Tapi biasanya yang masuk itu adalah anak-anak yang insya Allah pada umumnya lulus dari SMA itu insya Allah lebih mudah masuk ke perguruan tinggi negeri yang ada di seluruh Indonesia, mulai dari UI, Unpad, dan Unsiah yang ada di sini juga, dan sekolah-sekolah negeri lah, dan sekolah-sekolah sekolah-sekolah kedinasan juga rata-rata lulusannya ada, dan anak saya ikut tes di situ. Nah, kemudian yang mau saya bilang, ketika saya mau kan diminta foto, datanglah saya ke tempat foto itu. Nah, foto itu kawan saya udah lama, dia tuh istrinya juga kenal sama saya dan ramah dengan saya, baik. Dua-duanya suami istri orang Jawa, baik dengan saya. Ketika saya lihat ke situ, Kak, saya mau foto. Oh iya bang, dia bilang, ayo. Anak yang mau foto. Untuk apa bang? Ini mau masuk sekolah ini. Wah hebat ya, dia bilang. Udah lulus. Saringan pertama udah lulus, kata saya kan. Ini saringan kedua. Nah, kemudian ya saringan pertama itu yang susah loh. Iya susah karena tes itu kan. Saringan kedua kan tinggal psikotes aja. Itu peristiwa beberapa tahun lalu. Nah ketika itu saya lihatin setelah dipoto oleh istri beliau. Istrinya yang aja. Abang kemana? Saya bilang, bang Anto. Lagi ada foto bang. Dia bilang lagi foto hajatan.
Ada orang kawin foto sekalian ambil gambarnya. Saya iseng-iseng saya tanya, Kak, berapa sih bikin foto ini sambil ada filmnya seperti ini? Itu kalau sekarang pasaran 4 juta, 4,5 Bang. Dia bilang, waduh, kata saya, kaya juga pantesan. Sekali ambil, iya sekali ambil. Udah satu paket itu semuanya. Banyak juga kata saya. Kan itu untuk ukuran daerah sini, mungkin daerah lain lebih mahal lagi. Tapi kemudian saya lihatin tuh, saya perhatikan kan. Ini siapa yang ngedit kata saya foto ini. Kan gak ada pembantunya, yang bantuin gak ada. Rupanya kakak itu sendiri. Dia bukalah Photoshop pun saya liatin. Ini bagaimana Bang wajahnya, kita terangin dikit ini. Tek tangannya bergerak kan. Saya perhatikan, ya Allah kakak ini. Dulu saya lihat kan waktu hamil anak kedua ya. Beliau itu bikin usaha fotonya di dekat tempat saya kos. Waktu itu saya masih kuliah. Orangnya baik, ramah sama saya, memang sering ngobrol, orang Jawa kan sering ngobrol, sering cerita-cerita, suaminya pun akrab banget sama saya. Nah, ketika saya udah lama gitu kan gak datang-datang, tokonya udah pindah, udah ke tempat lain. Ketika saya datang ke situ, luar biasa istrinya itu namanya editing foto. Kak, saya bilang kok pandai bener ini. Udah ahli bener ya, udah rapi kayak gini. Biasalah Bang, Pak Saleh belajar dia kan. Luar biasa kakak ini. Dan di belakang saya itu antrian panjang banget. Udah panjang banget karena pada waktu itu hari pendaftaran sekolah. Ada yang dari sekolah mana-mana aja itu kan. Itu bikin foto terbaru kan, yang diminta foto terbaru. Itu saya lihatin luar biasa kakak itu. Tek dia kerjakan. Dan sebentar aja itu udah siap. Kita lihatin terampil banget orangnya. Saya pikir ini nih termasuk dalam ilmu hal kata saya kan. Apa itu? Ilmu yang kita gunakan saat ini. Itu ilmu yang wajib dituntut. Bayangin coba ibu rumah tangga bisa seperti itu. Usahanya ada, tokonya luas dari tokonya karena istrinya akrab dengan saya dan juga suaminya sangat akrab dengan saya, cerita ini Bang Saleh dibilang dari nol ya, saya tahu banget Kak. Saya bilang kan saya tahu banget dari nol ini, alhamdulillah sampai ada rukoh 2 lantai 2 tempat lagi, alhamdulillah. Dan ini tinggal di mana Kak? Di atas, saya bilang. Sampai kayak gitunya karena apa? Ada keterampilan mau belajar. Saya nggak sempat nanyain kakak itu dulu sekolah di mana. Pada umumnya kalau di sini SMA. Dan juga saya rasa bukan SMA kayak anak-anak kita sekarang, sekolah-sekolah ternama. Ya ternama bukan karena mahalnya, tapi karena anak yang masuk itu anak-anaknya memang cerdas-cerdas, luar biasa sulitnya saringannya itu. Tapi beliau punya keterampilan walaupun di rumah, tapi duit datang sendiri. Istilahnya itulah kalau orang bilang zaman dulu apa itu? Tinggal kipas-kipas saja duit datang sendiri. itulah seperti itu barangkali itu. Orang pada rame ngedaftar itu kan. Bagian foto lagi dibantu oleh yang bantuin. Kadang-kadang dia sendiri yang ngerjain kan. Waktu saya datang itu orang belum terlalu rame, tapi setelahnya orang ngantri di belakang itu. Ngantri semua pada ngambil foto cepat itu. Maksudnya foto ya 2x3, 3x4 foto-foto begitulah. Kepentingan administrasi sekolah. Itu rame banget orang. Saya tanya lah, berapa nih Kak? Yang ini untuk abang 24.000 aja. Biasanya orang 32.000. Astagfirullahaladzim kata saya. Mahal banget orang kayak gini. Bisa dihitung itu. Berapa banyak dia pendapatan dia. Ini tiap hari gini Kak. Insya Allah nih selama pendaftaran sekolah begini terus. Sampai sore ini kadang sampai malam Bang. Dia bilang. Waduh. Coba bayangin. Itu Allah datengin rezeki dengan keterampilan kita. Kalau kita nggak punya keterampilan susah. Maka dari itu dari muda-muda nih. Ya oke lah kita barangkali yang udah setengah baya. Udah seumuran dengan saya. Para pendengar kawan-kawan semuanya. Udah seumuran dengan saya. Mungkin istilahnya orang sini udah asar istilahnya kan. Masa depan kita itu harapan kita udah nggak terlalu banyak lagi. Tapi anak-anak kita ajarin. Anak-anak kita ajarin keterampilan Photoshop, foto editing, kemudian lagi apa itu namanya, kalau ada acara-acara ambil video editing, apalagi sekarang kan bisa disiarkan di YouTube, semua orang bisa jadi artis kalau zaman sekarang. Kalau zaman dulu kan susah, tahun-tahun 80-an, 85, 86, 87 itu ketika mulai berceramah, itu saya diajakin perlombaan itu kan masuk TV aja luar biasa bangganya. TVRI waktu itu. Kalau sekarang mah semua orang bisa jadi artis sekarang. Mudah-mudahan dengan kita belajar, kita man aroda dunia palaihi bil ilmi, man arodal akhirata palaihi bi ilmi, man arodohuma palaihi bil ilmi, siapa yang pengen dunia maka dengan ilmu, siapa yang pengen akhirat maka dengan ilmu. Man aroda huma, siapa yang mau keduanya, dunia mau akhirat mau, robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan juga wakina aja benar itu mau palaihi bi ilmi, ada ilmunya. Nah maka dari itu kita belajar, jangan berpangku tangan, jangan malas-malas. Apa yang kita mau
pelajarin ilmu-ilmu, terutama nih kan, ya mungkin enggak semua kita belajar ilmu kimia, fisika, patologi, anatomi, fisiologi, enggak semuanya kita belajar itu, karena orang-orang tertentu aja. Dari 100 orang paling-paling ada sekitar 5-6 orang aja yang belajar itu. Yang lain sisanya apakah kita cuma bengong aja? Kagak begitu. Yang namanya jalan hidup di mana-mana kebuka. Ada yang jadi tukang foto seperti tadi, editing seperti tadi. Dulu tahun-tahun sekitar tahun 1999 2000 lah, menjelang saya akhir-akhir masa kuliah, itu ada suatu kawan saya yang saya lagi akhir masa kuliah, berarti udah selesai, udah akhir-akhir masa kuliah. Itu ada suatu kawan saya yang anak muda, mungkin usianya ya sekitar nggak jauh dari saya. Itu dia udah paling kaya saat itu. Orang belum punya HP, di daerah sini dia udah punya. Hidupnya pun enak, makannya pun enak. Itu dia punya usaha ngapain? Jadi tukang foto. Waktu dulu kan orang kan gak seperti sekarang. Semua bisa jadi artis, semua bisa punya foto. Ada dengan handphone, dengan Android. Kalau zaman dulu enggak kayak gitu, tahun-tahun itu. Nah, waktu itu beliau udah paling kaya. Orang pada moto. Hidupnya enak berputar karena dia punya ilmu. Walaupun dia nggak sekolah tinggi, tapi dia belajar. Nah, itu saya perhatikan. Kawannya juga berkata, abang ini kan jangan sangka dia cuma jadi tukang foto begitu. Itu dia ikutin seminar-seminar foto, lomba foto. Itu ilmunya dia upgrade terus sama dia, kata kawan saya. Kata adik kelas saya yang jauh itu, saya udah mau lulus, dia baru masuk. Itulah bang, dia bilang kayak gitu. Nah itu kita juga begitu. Nggak harus foto, apaan aja boleh. Kita ikan, kita pelihara di rumah. Yang penting jalan rezeki Allah terbuka. Jangan berpangku tangan, jangan males. Makanya ada orang bilang apa? Zikir aja, wiridan aja di rumah, kagak kerja. Mana datang dari mana? Itu saya rasa kagak salah juga. Kenapa? Khalifah Umar korek ngontrol masjid. Jam sekarang bukan jam zikir, bukan jam wirid. Jam sekarang jam kerja, kata Umar. Kalau semua orang pada berpangku tangan, siapa yang mau jadi pilot? Siapa yang mau membawa orang ke Mekah, ke Jeddah? Siapa yang membawa barang-barang kita? Siapa yang membawa barang-barang kita antar negara? Siapa yang menjadi ground handling di bawah pesawat terbang? Siapa yang ngurusin bagasi? Itu baru sekedar transportasi aja. Siapa yang membawa bis kalau kita nggak mau pada belajar, nggak mau pada usaha? Wirid aja di rumah. Wirid ada waktunya malam. Wiridan malam. Ya barangkali wiridan tipis-tipis kapan itu? Sambil usaha. Kita baca salawat sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu buat orang-orang yang pekerjaannya agak santai. Bukan orang yang pekerjaannya, misalnya dokter lagi operasi. Ya susah kalau kayak gitu. Makin pegang tasbih susah. Paling-paling dia dalam hati aja. Kalaupun dia kepengen banget kan gitu. Nggak semua orang bisa begitu. Maka dari itu kita usahakan, kita belajar. Dulu saya kan sering dengar itu motivasi. Ini penting motivasi kan. Dulu saya kan waktu saya terpuruk banget, susah banget. Saya dengar tiap hari motivasi itu kan. Saya pikir-pikir semangat saya naik juga waktu itu. Cuma waktu itu salahnya apa? Wah, waktu awal-awal SMA lah. Itu pegangan kagak ada. Pegangan gak ada. Kalau kita gak punya pegangan, makanya orang Betawi kemana-mana ada pegangannya. Apa itu pegangannya? Dekat kepada Allah, dekat kepada Rasulullah, dekat kepada ulama, dekat kepada Allah dengan banyak berzikir. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Malam-malam bangun berzikir kepada Allah. Bang, saya kalau malam bangun, siang ngantuk mau kerja, ya malam sedapatnya aja sebelum subuh. Kalau di Jakarta kan subuhnya 4:30, berarti 3:30 udah bisa bangun. Tahajud, mohon kepada Allah, zikir, menyebut nama Allah, subhanallah, alhamdulillah, lalu baca sholawat, baca beberapa ayat Quran. Nanti waktu kerja, kalau sanggup, waktu-waktu zuhur, waktu-waktu istirahat, sempat beribadah di situ, zikir-zikir kepada Allah, zikir-zikir, membaca sholawat. Nanti pulang kerja, capek-capek, habis mandi, habis makan, pegang tasbih, bukannya melalai-lalai. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang beriman. Siapa itu? Alladzina hum fi sholatihim khafizun. Orang-orang yang sholatnya wa anil furujihim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Wa anil lagwi mu'ridun, dan terhadap sesuatu yang gak berguna itu dijauhi. Daripada pulang kerja kita melakukan hal-hal yang gak bagus. Main game dari pulang kerja sampai jam 2 malam. Itu kan gak bagus yang kayak begitu. Lebih baik kita
Ingat kepada Allah, kumpul dengan orang-orang soleh, kumpul di masjid sambil berzikir, sambil berselawat. Insya Allah urusan kita digampangin. Saya perhatiin abang ini kok gampang banget bang urusannya. Saya kok susah banget bang. Iya karena lu mau tidur aja, dia rajin berselawat. Itu aja masalahnya. Wasikum wa nafsi bitaqwallah. Mudah-mudahan yang mendengar kalimat saya ini sama-sama kita amalin, khususnya buat saya ini. Sama-sama kita dengerin, sama-sama kita amalin, sama-sama kita kerjakan. Mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam cara, yaitu dengan membaca sholawat, dengan membaca ayat-ayat Quran, dengan bersedekah, dengan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, termasuk sholat malam, sholat duha apabila sempat, dan juga apa yang diajarkan oleh Rasulullah kita ikut. Man atau ani dakhulal jannah, man asoni faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, dia masuk surga. Dan siapa yang tidak taat kepadaku, maka dia termasuk orang yang gak mau dibawa ke dalam surga. Au kama qala Rasul, begitulah beliau bersabda kurang lebihnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Mudah-mudahan malam kita berdoa kepada Allah, berzikir, hati kita itu selalu dekat kepada Allah, sehingga urusan menjadi gampang, pekerjaan kita menjadi mudah, jadi gampang, dan orang belum selesai kita udah selesai, orang belum dapat kita udah dapat, karena kedekatan diri kita kepada Allah. Allah bukakan pintu rezeki. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Lau anna ahlal qura amanu wa taqau la patahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Andai saja penduduk suatu kampung, suatu negeri itu bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah akan membukakan keberkahan di dalam hidupnya, keberkahan dalam rezekinya, keberkahan dalam keturunannya, keberkahan dalam keluarganya, keberkahan dalam hidupnya. Itu yang kita ikuti. Wattaqau la patahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah akan bukakan pintu berkah dari langit dan dari bumi. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.